Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakila Ayurin Amalia dengan NIM 2111213020 dari kelas A2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang suatu penyakit pada hidung, yaitu sinusitis. Pertama, saya akan menjelaskan tentang sistem pernapasan pada manusia, yang mana sistem pernapasan pada manusia tersebut memiliki peranan yang penting untuk menyediakan asupan oksigen secara konsisten agar seluruh fungsi tubuh bekerja dengan baik. Mekanisme pernapasan yang berlangsung lancar merupakan hasil dari kerja masing-masing jaringan dan organ yang menyusun sistem pernapasan manusia. Salah satu organ pernapasan pada manusia adalah hidung, dan hidung adalah organ terluar yang langsung bersentuhan dengan gas atau udara untuk bernapas. Mekanisme pernapasan yang terjadi di dalam hidung adalah menghirup oksigen dan sebagai jalur keluarnya karbon dioksida. Organ ini terletak di tulang tengkorak dan tersusun dari tulang rawan, tulang otot, dan kulit. Di dalam hidung terdapat rongga hidung yang berperan penting dalam proses pernapasan. Selain itu, rongga hidung berperan untuk melembabkan, menghangatkan, dan menyaring atau memfilter udara yang masuk ke tubuh. Bulu dan lendir atau mukus di dalam rongga hidung berfungsi untuk menangkap debu, spora, jamur, dan zat asing di udara. Nah, sekarang saya akan membahas salah satu penyakit pada hidung, yaitu sinusitis. Sinus memiliki lapisan membran mukosa yang menghasilkan lendir. Lendir ini berfungsi untuk menjaga saluran hidung agar tetap lembab. Selain itu, lendir juga berfungsi untuk menahan partikel kotoran dan kuman agar tidak masuk ke dalam saluran napas. Sinus yang normal dilapisi dengan lapisan lendir tipis yang dapat menangkap debu, kuman, atau partikel lain dari udara. Ketika sinus tersumbat, kuman dapat tumbuh dan menyebabkan infeksi, sehingga sinusitis bisa terjadi. Peradangan pada sinus bisa disebabkan oleh virus, bakteri, atau jamur. Orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah mempunyai alergi akan lebih rentan terkena sinusitis. Sinusitis tersebut adalah inflamasi atau peradangan pada dinding sinus. Sinus merupakan rongga kecil yang saling terhubung melalui saluran udara di dalam tengkorak. Sinus terletak di bagian belakang tulang dahi, bagian dalam struktur tulang pipi, pada sisi batang hidung, dan belakang mata. Saat terinfeksi, rongga ini akan terisi lendir dan terjadi memekakkan pada selaput lendir sehingga membuat sumbatan. Penyebab sinusitis yang paling sering dijumpai adalah karena bakteri dan virus. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor terjadinya risiko sinusitis. Adanya kelainan struktur atau bentuk dari saluran hidung. Masalah pernapasan disebabkan oleh sensitivitas terhadap obat-obatan jenis tertentu, juga pengidap asma. Dan orang yang mengidap asma ini lebih rentan mengalami sinusitis kronis loh teman-teman. Dan juga orang yang sering terpapar asap rokok secara berlebihan. Dan terakhir, gejala alergi yang muncul bagi sebagian orang. Adapun gejala sinusitis, yaitu ketika mengalami sinusitis, umumnya anak yang terkena sinusitis akan rewel, batuk, pilek, atau hidung tersumbat. Sedangkan pada orang dewasa, gejala sinusitis bisa berupa 1. Pembengkakan di sekitar mata, nyeri pada bagian wajah, dan ingus yang berwarna kuning kehijauan, dan juga menurunnya fungsi indera penciuman seperti kurang pekanya terhadap bau. Dan juga ada penyebab sinusitis, yang mana sinusitis tersebut disebabkan oleh infeksi kuman. Kondisi ini lebih rentan dialami oleh perokok, penderita alergi, atau orang yang sering berenang. Sinusitis tersebut juga dapat dipicu oleh kondisi medis tertentu, misalnya polip hidung dan rinitis alergi. Terkadang gejala sinusitis bisa mirip dengan migrain. Sinusitis juga bisa dialami oleh ibu hamil teman-teman, terutama jika sebelumnya ibu hamil tersebut pernah mengalami sinusitis sebelumnya. Dan kapan kita harus ke dokter? Apabila kita mengalami kondisi-kondisi berikut, jangan tunda waktu untuk memeriksakan diri ke dokter. Kondisi-kondisinya adalah seperti gejala-gejalanya semakin parah, misalnya sakit kepala dan nyeri di wajah yang nggak tertahankan lagi, dan juga gejala yang sempat membaik namun kemudian memburuk lagi. Terus ada juga seperti gejala sinusitis yang berlangsung lebih dari 10 hari tanpa adanya perkembangan atau perubahan teman-teman. Dan juga
Kita harus ke dokter jika mengalami penglihatan kita yang memburuk, leher kita yang kaku, pembengkakan di dahi, dan juga kesadaran yang terganggu. Dan juga jika mengalami demam yang lebih dari 3-4 hari. Dan kita harus mengunjungi dokter apabila kita mengalami infeksi sinus berkali-kali dalam 1 tahun terakhir. Adapun pengobatan dan pencegahan sinusitis. Sinusitis yang tidak segera ditangani dapat menyebabkan komplikasi yang berbahaya, misalnya seperti infeksi otak atau hilangnya kemampuan indera penciuman secara permanen. Biasanya sinusitis cukup diatasi dengan obat-obatan seperti obat-obatan yang diberikan oleh dokter THT kepada kita. Tetapi pada kasus tertentu ya, sinusitis harus ditangani dengan operasi. Dan sinusitis bisa dicegah dengan berhenti merokok, menghindari orang yang sakit flu, dan menggunakan masker. Sekian dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat.